Bicara soal sepak bola nih juga yang menarik untuk disoroti adalah soal program naturalisasi dan juga pemilihan Sintayong menjadi pelatih timnas. Nah, itu yang akan kita kulas lengkapnya. Langsung saja kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bagus Priambodo. Bagus. Halo teman-teman, apa kabar? Ya, kita akan bongkar apa yang menjadi cerita di balik kesuksesan timnas pada saat hari ini. Apakah karena program naturalisasi yang memang sudah berlangsung sangat panjang dan juga bagaimanakah cerita di balik terpilihnya Sintayong sebagai pelatih kepala dari tim nasional pada saat ini. Untuk itu, supaya kita bisa membahasnya dengan lebih detail, sudah bergabung bersama saya Marcelino. Oh, bukan. Tidak, kita akan tergabung dengan mantan Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Nurdin Halid dan juga Bapak Muhammad Iriawan atau yang biasa disapa dengan Iwan Bule. Selamat sore Pak Nurdin dan juga Pak Iwan, apa kabar? Sehat-sehat? Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah baik. Sore. Luar biasa. Baik, Selamat sore Pak Iwan. Bang Nurdin, selamat sore. Assalamualaikum. Luar biasa. Saya akan bertanya kepada bapak-bapak semua, bagaimanakah Pak Nurdin dan juga Pak Iwan melihat apa yang sudah dicapai oleh timnas muda kita saat ini. Saya ke Pak Nurdin terlebih dahulu. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ini tentu sangat bangga bahwa penampilan tim nasional kita sudah berada dalam level pentas dunia, dan ini alhamdulillah sesuai dengan apa yang telah saya canangkan di tahun 2006, yaitu industri bola menuju pentas dunia. Dan saya berterima kasih dan bangga dengan Pak Iwan Bule karena program-program tersebut dilaksanakan dengan sangat baik di zaman Pak Iwan, antara lain bisa melanjutkan program naturalisasi, kemudian mengambil pelatih yang memiliki qualified atau kualitas tingkat dunia, yaitu Sintayong. Ini sebuah hal yang luar biasa dan telah dibuktikan sekarang bahwa tim nasional kita telah berada di level dunia, dan itulah mimpi saya, cita-cita saya ketika menjadi ketua umum, yaitu menjadikan sepak bola Indonesia sebagai sebuah industri menuju pentas dunia. Dan ketika mencanangkan 2006, kita memperkuat daripada profesionalisme Liga Indonesia, dan tim 7-8 pemain nasional kita sekarang itulah lahir daripada kompetisi Liga Profesional, yaitu Liga Indonesia. Kemudian program naturalisasi juga mampu melakukan transformasi skill kepada pemain-pemain kita. Kenapa program naturalisasi kita lakukan di tahun 2010? Itu karena rangka untuk meningkatkan daripada kualitas sepak bola kita ke level dunia, dan ini dibuktikan bahwa sekarang kombinasi antara pemain naturalisasi dengan pemain yang lahir dari liga profesional itu mampu membangkitkan sepak bola Indonesia di pentas dunia. Itu bagus. Ya, saya akan ke Pak Iwan terlebih dahulu. Pak Iwan, sebagian pemain inilah pemain yang ketika pertama kali dipanggil itu berada dalam era Anda memimpin PSSI. Pernahkah terbayang bahwa kemudian anak-anak muda ini yang Bapak lihat waktu itu bisa melangkah sejauh ini, Pak Iwan? Ya, terima kasih Bang Nurdin, senior saya, pendahulu Ketua Umum PSSI ya. Semua baik Ketua Umum PSSI. Jadi begini Mas, pada era saya memang terkendala COVID ya, hampir 2 tahun. Tapi alhamdulillah pemerintah dan melalui Pak Jokowi mendukung latihan timnas kita yang akan dipersiapkan U20 Piala Dunia. Mereka bisa berlatih di berbagai negara, baik di Kroasia, Turki, kemudian Korea Selatan. Di antaranya mereka yang sekarang bermain. Sehingga timbul chemistry. Itu ada Adi Satrio, Erlangga, kemudian Pratama Arhan, Rizky Ridho, Komang Teguh, Witan Sulaiman. Itu mereka sudah bergabung. Jadi memang sudah terlihatlah mulai mereka berlatih pada saat COVID, yang tentu pelatihnya sudah Sintayong ya. Sebelum kita putuskan atas dasar permintaan pelatih adanya naturalisasi. Naturalisasi permintaan pelatih, kita diskusikan dengan XO, kemudian kita cari pemain tersebut yang ada di kata-kata di Belanda dan sekitarnya, kita rayu mereka, pada akhirnya beberapa pemain naturalisasi bisa bergabung dan menjadi satu dengan pemain kita. Sehingga kita terlihat seperti sekarang bagaimana kerjasama antara pemain yang ada ahli orang organisasi dengan naturalisasi yang memang ada keturunan. Nah dari sini kita sudah melihat bahwa perkembangan akan terprediksi seperti sekarang. Karena memang harus melalui proses yang panjang. Kita tahu Vietnam 10 tahun. Kita sekarang baru dari 2019, 2024, 5 tahun sudah terasa hasilnya. Dan insya Allah ke depan, seperti Bang Nurdin katakan, kita akan berada nanti di kelas dunia. Sekarang sudah mencapai Asia, nanti tentunya seperti yang harapan oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi, Pak
calon presiden terpilih Pak Prabowo, bahwa satu saat Indonesia akan berada di kelas dunia untuk bisa tampil membanggakan. Ya. Baik, Pak Iwan. Pak Nurdin, ini kan kalau kita melihat bagaimana program naturalisasi memang bukan program yang baru saja dilakukan, tapi sudah program panjang dari zamannya Pak Nurdin. Pada saat itu, Pak, sebenarnya saya ingin tahu bagaimana kendala atau proses jalannya naturalisasi pemain pada saat era Bapak. Apakah sulit untuk melakukan prosesnya atau bagaimanakah cara menjaring para pemain-pemain yang kemudian mau memperkuat tim nasional Indonesia, Pak? Signalnya bagus. Nah, kedengaran putus-putus. Ya, Pak Nurdin, bisa diceritakan bagaimanakah proses naturalisasi pada zaman Pak Nurdin memimpin? Apakah mudah untuk mencari para pemain yang mau membela merah putih saat itu? Ya, kita ada kendala komunikasi dengan Pak Nurdin. Saya mau ke Pak Iwan lagi. Pak Iwan, apa yang membuat kemudian Pak Iwan yakin Sintayong saat itu adalah sosok yang tepat untuk memimpin tim merah putih di semua usia, Pak? Saya katakan pertama saya menjabat 2019 di antara 3 visi misi saya. Yang pertama adalah peningkatan prestasi tim nasional. Kedua, bermainnya liga dengan baik, benar, bagus. Yang keempat adalah training camp. Kita kembali kepada timnas. Waktu itu kita rapat XO, kita berpikir kita harus mencari pelatih yang betul-betul bisa memajukan timnas kita. Waktu itu kita berada di Malaysia, acara sepak bola juga di AFF ya. Kemudian kita akhirnya mendatangkan beberapa pelatih yang akan kita lihat bagaimana roadmap dan program beberapa pelatih calon itu untuk bisa memaparkan depan kita. Dari beberapa pelatih kita diskusikan dengan tim teknik, kepelatihan, Exo PSSI, Waketum, Sekjen, itu akhirnya kita jatuh kepada pelatih yang sekarang yaitu ST Sintayong. Karena secara gamblang dia menyampaikan bagaimana pola mereka nanti melakukan pelatihan kepada pemain-pemain Indonesia. Bahkan yang bersangkutan sudah punya data orang per orang, di mana dia sudah bisa mengetahui si A bermain di mana, kurangnya apa dan sebagainya. Dan Sintayong sudah tahu apa kekurangan timnas kita pada saat sebelum yang bersangkutan berlatih. Dari situ kita putuskan akhirnya STY kita kontrak 4 tahun ke depan dari tahun 2019 sampai 2023. Di situ putusan PSSI yang saya ketua umumnya memutuskan agar Sintayong melatih di timnas Indonesia. Ya. Detail ya, berarti data dari Sintayong adalah detail yang membuat Pak Iwan berani meng-hire dia sebagai pelatih timnas saat itu ya Pak ya. Nah ini mengenai detail saya juga tahu bahwa Sintayong juga sangat detail melihat potensi pemain yang dinaturalisasi. Nah kalau di zamannya Pak Nurdin nih Pak Nurdin, waktu itu kendala apa yang Bapak alami untuk bisa menjaring para pemain di luar sana untuk mau memperkuat tanah leluhur mereka Indonesia Pak? Ya, ketika pertama kali saya menjadi ketua PSSI memang kendala pasti banyak. Pertama kita belum punya liga profesional. Itu tantangan pertama. Bagaimana saya menggabungkan antara Galatama dengan Perserikatan. Itu perlu waktu setahun untuk meyakinkan mereka. Barulah kita bisa melahirkan daripada liga profesional. Kemudian melobi AFC. Nanti tahun 2005 baru 2 tahun kemudian saya menjadi ketua umum baru diakui bahwa kita memiliki liga profesional. Dan pada saat itu liga profesional itu persyaratannya sangat ketat. Pertama, operatornya harus berbadan hukum. Kemudian klub juga harus berbadan hukum, memiliki pembinaan usia dini, kemudian infrastruktur yang memadai, kemudian harus berbadan hukum, kemudian harus dikelola oleh liga, oleh tenaga-tenaga profesional, dan yang paling penting adalah mampu menyiapkan pendanaan sehingga tidak berhenti di tengah jalan. Alhamdulillah ini bisa kita lakukan sehingga di tahun 2007 kita telah mendapatkan pengakuan dari AFC dan ranking 8 dari 43 negara pengelolaan liga profesional kita. Nah kemudian karena kita tidak bisa merekrut tim nasional dengan instan. Ketika itu kita lakukan dengan ada Primavera, ada kemudian saya kirim pemain 16 tahun ke Uruguay selama 2-3 tahun tapi juga tidak bisa menjadikan tim nasional kita berprestasi dengan baik. Kompetisi adalah satu-satunya faktor utama di dalam melahirkan tim nasional. Ini sudah dibuktikan sekarang dengan Badan Liga Indonesia, dengan liga profesionalnya telah berkelanjutan sampai saat ini sehingga mampu melahirkan tim nasional yang qualified, yang tangguh,
seperti sekarang ini tidak kurang 7-8 pemain nasional kita itu berasal dari Liga Indonesia. Nah sekarang dulu juga kita memiliki infrastruktur yang masih kurang, masih sangat minim, baik infrastruktur latihan, stadion untuk klub, apalagi persyaratan latihan yang standar kita belum memiliki pada saat itu. Nah sekarang ini insya Allah ada 4 faktor utama dalam membangun tim nasional industri bola. Yang pertama adalah kontinuitas daripada Liga Indonesia, dan sekarang alhamdulillah itu sudah berjalan dengan sangat baik dan semakin profesional dan sudah mengarah kepada terciptanya industri bola. Yang kedua adalah infrastruktur kita sekarang juga cukup memadai. Kita sudah memiliki stadion bertaraf internasional di beberapa tempat. Yang ketiga adalah pelatihan qualified. Ini terima kasih Pak Iwan Bule, sobat saya, telah mampu memilih pelatih yang betul-betul sangat memahami autonomi daripada pemain-pemain Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya, barulah periode Pak Iwan Bule ada Perpres tentang pembangunan pemain-pemain Indonesia. Kompetisi kita itu pasti akan bisa berjalan dengan baik. Tim nasional kita sekarang dibiayai dengan APBN, itu adalah faktor yang sangat menopang daripada terciptanya pemain-pemain yang tangguh, pemain yang kualifikasi. Sehingga saya yakin bahwa insya Allah nanti malam saya memprediksikan Indonesia akan bisa mengalahkan daripada Uzbekistan, karena setelah kita mengalahkan langganan Piala Dunia Yordania, Korea, kemudian Australia, maka tidak ada hal yang bisa salah. Mohon doanya semua. Iya, Pak Iwan, ini bisa dikatakan bahwa apa yang dicapai oleh timnas muda kita saat ini memang gabungan banyak hal. Pelatih yang bagus, pemain lokal yang bagus, pemain naturalisasi yang juga sangat tepat, dan ini menghasilkan, dikombinasikan menjadi suatu formula yang menarik. Kalau Pak Iwan melihat sejauh manakah potensi dari timnas muda kita ini akan berjalan, akan sejauh apa? Apakah mungkin kita bisa mencapai mimpi kita menembus Olimpiade pada malam hari ini? Dan mungkinkah ini akan berakibat jauh kepada timnas senior, Pak Iwan? Terima kasih. Jadi tadi Bang Rudin sampaikan tentang naturalisasi, Bang, sudah cukup lama ya. Cuman pada zaman saya berkomitmen dengan Pak Menpora, Pak Junan Mali, naturalisasi kita dibatasi hanya oleh permintaan timnas. Kalau dulu klub bisa meminta, sekarang timnas atas permintaan pelatih. Jadi mereka main di timnas semua, ya, yang di luar itu. Jadi mungkin ada perbedaan, dan alhamdulillah memang pemerintah sangat mendukung, ada kepresnya, impresnya, ada percepatan sepak bola nasional Pak Jokowi. Mungkin satu-satunya cabang olahraga yang ada impresnya adalah hanya sepak bola ya. Kembali kepada kombinasi pemain kita dengan pemain naturalisasi, saya rasa ini sudah sangat kompak sekali. Mereka sangat berchemistry dan Sinteyong betul-betul bisa meramu antara perpaduan pemain Indonesia yang asli Indonesia dan naturalisasi keturunan. Sehingga saya yakin ke depan akan terus lebih maju sepak bola Indonesia. Dan memang anak-anak sudah sangat chemistry sekali dengan SCY ini. Awalnya memang sulit ya, perbedaan karakter budaya yang berbeda, tapi sekarang sudah mereka betul-betul menjadi satu antara pemain pelatih. Ini menjadi satu kemajuan luar biasa untuk peningkatan timnas kita. Dan insya Allah nanti malam saya amat sangat yakin dan meminta doanya seluruh warga Indonesia bisa memenang pertandingan. Karena mental dia udah mental juara, kemudian secara disiplin mereka luar biasa dan fisik mereka juga sangat luar biasa. Doakan semoga nanti malam bisa memenangkan pertandingan melawan Uzbekistan. Ya, Pak Iwan dan juga Pak Nurdin, kita akan break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi kira-kira bagaimanakah atau apa yang Anda harapkan dari tim kita pada malam hari ini sesaat lagi ya. Baik, pemirsa, kabar petang akan segera kembali saat lagi untuk Anda.